Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, sekarang Pak Nanda minta salah satu untuk memimpin doanya. Oke, silakan Mas. Baik, di tempat duduk siap, berdoa sesuai dengan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Oke, nanti kalau Pak Nanda bilang bagaimana kabarnya hari ini anak-anak, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes, gitu ya? Oke. Pak Nanda ulangi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes. Good job. Semuanya hari ini semangat dan siap mengikuti pembelajaran bersama Pak Nanda. Oke, sekarang Pak Nanda mau tanya, kira-kira ada yang ingat tidak kemarin kita belajar tentang apa? Tidak ingat. Tidak ingat ya? Jadi kemarin kita sudah menyinggung pembelajaran tentang ekosistem. Nah, hari ini belajar tentang peraturan di sekolah. Nah, sekarang tujuan pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi dan melaksanakan aturan di sekolah, lingkungan dan juga lingkungan tempat tinggal. Pak Nanda mau tanya, kira-kira kenapa kita penting mempelajari materi ini? Supaya kita bisa tertib. Iya, betul. Jadi agar kita tahu aturan untuk membantu dalam hidup kita secara teratur. Setiap tempat itu memiliki aturan yang harus ditaati oleh setiap orang. Contoh aturannya yang pertama itu ada aturan di lingkungan sekolah, aturan di rumah dan juga aturan di lingkungan masyarakat. Yang pertama aturan di sekolah. Aturan di sekolah itu fungsinya untuk apa? Agar tertib. Ya betul, yang pertama agar tertib, agar siswa itu memiliki aturan yang nantinya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah sekarang Pak Nanda punya namanya kartu aturan, nanti anak-anak bisa satu persatu untuk memasukkannya di dalam kolom yang sudah disediakan. Dari Mbak Uli, kira-kira masuk aturan mana ya? Aturan di sekolah, Pak. Iya. Selanjutnya, Ini masuk di aturan di rumah, Pak. kenapa masuk di aturan di rumah? Karena di sini tertera merapikan tempat tidur. Oke, betul. Kalau ini di aturan masyarakat dan ini di aturan di rumah. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tadi anak-anak sudah memasukkan kartu aturan ke dalam kolomnya masing-masing. Nah, contoh aturan sendiri yang sudah ada di slide, yang pertama itu aturan kebersihan. Yang kedua ada aturan makan, dan yang terakhir ada aturan dalam bermain. Ini adalah salah satu contohnya saja. Tetapi di luar sana banyak sekali aturan-aturan yang harus kita patuhi. Selanjutnya ada yang ingin membacakan apa itu manfaat aturan? Mbak Kimi, silakan. Manfaat yang pertama itu adalah hidup lebih nyaman dan teratur. Oke. Yang kedua disenangi oleh orang tua dan teman. Oke. Dan yang terakhir itu adalah menjadi disiplin dan bertanggung jawab. Kalau tadi Mbak Kimi sudah menyebutkan manfaatnya, sekarang itu ada akibatnya kenapa kita tidak kalau kita tidak melakukan aturan. Yang pertama, hidup itu tidak menjadi teratur dan tidak nyaman. Yang kedua, berpotensi dijauhi oleh teman. Dan yang terakhir apa? Bisa mendapatkan teguran atau sanksi kalau kita melanggar aturan. Anda ada ice breaking, nanti kita berdiri dan nyanyi bareng-bareng ya. Ya. Silakan boleh berdiri.
ditanyakan tentang materi yang sudah Pananda jelaskan? Oke, semuanya sudah jelas ya? Selanjutnya kita akan bermain game, nanti akan Pananda jelaskan cara bermainnya. Cara bermainnya, nanti ketika ada soal, nanti Pananda akan men-scan-nya dan jawabannya nanti akan diputar-putar. Kalau misal jawabannya seperti ini, B seperti ini, C seperti ini, D seperti ini. Oke, semuanya sudah paham ya? Sudah. Langsung soal yang pertama. Apa yang harus dilakukan jika melihat sampah di sekolah? 1, 2, 3. Selanjutnya, mengapa kita perlu mengikuti aturan di sekolah? Sudah siap? Oke anak-anak, ini adalah hasil dari kuisis yang sudah anak-anak kerjakan tadi. Oke, sekarang Pananda mau memberikan hadiah kepada player 2. Player 2 siapa ya? Player 2 siapa? Oke, dapat hadiah. Karena jawabannya betul semua. Oke, pulang aja. Tapi teman-teman yang lain juga dapat hadiah. Oke, sama-sama. Nah, kesimpulannya, siapa yang mau menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Oke, Mbak siapa? Isma. Oke, Mbak Isma, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, selalu mematuhi aturan merupakan sikap yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari, dan aturan membantu kita untuk hidup tertib dan harmoni. Oke, selanjutnya kita refleksikan bersama. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Aturan di mana saja? Di rumah, di sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Tadi kita juga sudah mempelajari apa saja manfaatnya yang kita rasakan dan bagaimana perasaan kita ketika melaksanakan aturan. Nah, selanjutnya Pananda harap setelah materi ini selesai, nantinya anak-anak dapat mengimplementasikan pembelajaran ini baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pananda minta salah satu untuk memimpin doa. Saya Pak. Oke, Pak Uli silakan. Siapa yang berdoa? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Pananda akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.